Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pertemuan Pranata Pembangunan kelas A siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kemudian mari kita lanjutkan tadarus dari semester lalu. Pak Didi boleh tolong ditutup dulu ininya. Ya, enggak. Saya cek terakhir kali tadarus semester lalu mahasiswa semester 6 adalah oleh Ramadan Fawas di kelasnya Pak Juli. Fawas ada? Hadir Pak. Silakan tunjuk satu orang untuk baca Quran siang ini. Izat Pak, Izat. Izat. Iya Pak, ada sebentar dulu ya Pak. Ya oke. Surat apa ini Pak? Ini adalah surat Al-Baqarah. Silakan. Mohon maaf ini layarnya emang nggak full ya Pak? Apa dari ayat berapa ini? Dari ayat 80. Dari 80 ya. Bala. Dari 80 sampai 83. Ini 80-nya nggak full apa gimana? Sorry, dari 81. Oh, 81 ya. Iya, dari Bala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Namamu gimana sih, Zat? Izat Fadlur. Izat Fadhlur. Rahman, ya gitu Pak. 2018 46 00 27. Baik, terima kasih Izat atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga baik Izat yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala, rahmat, berkah, dan petunjuk dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Saya ucapkan selamat datang di semester 7, selamat datang di 2 mata kuliah semester 7 yang terteranya bersama saya, yaitu Pranata Pembangunan dan Pengantar Konteks Perkotaan. Ya, jadi mungkin kalian sudah lihat di isi akad dan di e-learning bahwa yang tertera sebagai pengampu mata kuliah adalah saya. Namun karena kesibukan saya sebagai ketua program studi arsitektur, maka saya meminta tolong Pak Dedi untuk menjadi pengampu dua mata kuliah tersebut, gitu ya. Karena kebetulan Pak Dedi sudah hampir selesai ya, doktornya dalam hitungan hari akan selesai. Jadi Pak Dini bisa meluangkan waktu untuk menjadi pengampu mata kuliah Pranata Pembangunan dan Pengantar Konteks Perkotaan. Sekadar latar belakang, sebetulnya dulu itu memang dua mata kuliah ini diampu oleh Pak Dedi. Beberapa tahun lalu diampu oleh Pak Dedi. Kemudian Pak Dedinya mulai sekolah, sehingga saya
ya 1-2 tahun terakhir yang mengampu 2 mata kuliah tersebut adalah saya. Dan kemudian karena sekarang Pak Dedi sudah hampir lulus, ya bisa saya minta tolong Pak Dedi kembali untuk mengampu mata kuliah ini. Ya. Mungkin itu saja sih yang perlu saya sampaikan. Jadi selanjutnya di 2 mata kuliah ini yang mengajar, memberikan tugas, mengelola UTS dan UAS, dan mengelola nilai adalah Pak Dedi. Karena itu saya serahkan kepada Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin baru pertemuan pertama ini ya ketemu saya ya. Karena dari dulu juga saya kalau mengajar itu kedapatan di semester mahasiswa yang semester akhir. Kayaknya hampir belum pernah saya ngajar di semester 1, 2 dan di awal-awal. Jadi biasanya kalau datang mahasiswa baru ya saya nggak kenalnya nanti di akhir, mau deket-deket selesai seperti kalian ini. Ya sebelumnya hari pertama lah ya, jadi kita agak rileks dulu, memperkenalkan diri dulu saya. Nama saya Dedi Hantono. Pendidikan saya dulu S1-nya dari USU atau Universitas Sumatera Utara, jurusan arsitektur juga. Kebetulan memang saya lahir dan besar di Medan, ya. Walaupun orang Jawa tapi tetap lahir dan besarnya itu di Medan. Karena memang dari orang tua juga udah lahirnya di Medan. Yang asli orang Jawa mah kakek uyut ya. Jadi dari kakek dan orang tua juga udah lahir di Medan. Ya dan istilahnya apa ya? Ya biasalah orang Jawa mengungsi ke daerah-daerah itu. Nah, kemudian S2 saya dari Universitas Diponegoro, Semarang, ya. Sama juga jurusan arsitektur dan alhamdulillah ini lagi proses. Siapa itu? Helmi, lucu banget. Sebentar. Ya. Dan sejak tahun 2017 kemarin saya mulai sekolah S3 kembali di Universitas Gadjah Mada. Sampai sekarang jadwalnya mundur ya, ngaret istilahnya. Harusnya udah selesai tapi saya nambah beberapa waktu lagi. Nah memang seperti kata Pak Yogi, ini mata kuliah saya ya, dari awal ada ini hampir sejak ada mata kuliah ini kalau nggak salah saya ya, ini saya yang bawa gitu ya. Kemudian karena saya kuliah, beasiswa dari pemerintah itu tidak memperbolehkan mengajar. Dan apalagi kan memang dulu waktu awal 2017 belum daring seperti ini ya. Jadi saya di Jogja kan nggak mungkin ngajar bolak-balik Jakarta Jogja. Nah itu kembali saya minta tolong ke Pak Yogi ya. Jadi itu sejarahnya sampai sekarang Pak Yogi kebetulan saya sudah hampir selesai, sudah insya Allah ya. Kemudian Pak Yogi lagi sibuk-sibuknya juga. Apalagi sekarang Pak Yogi juga mau sekolah S3 di Belanda ya Pak ya. Benar ya, saya cuma nggak tahu nama kampusnya, susah sih nyebutnya. Technische Universiteit Delft. Itulah dia. Jadi semakin sibuk ya udah dikembalikan lagi ke saya dan saya juga udah rindu banget, udah kangen banget untuk ngajar. Ya udah saya senang aja ya dikembalikan lagi mata kuliah ini ke saya. Ya, di kelas B sebenarnya di kelas B ini udah pertemuan ketiga, kalian baru mulai ya, telat 2 minggu. Kalau di kelas B itu udah pertemuan ketiga, kalau kalian ini baru hari ini pertama mulai. Kalau tidak salah ini mahasiswa Pranata Pembangunannya ada 38 mahasiswa ya. Benar ya, kalau nggak salah ya, tadi saya lihat di Siakat sekilas ada 38 mahasiswa. Ini yang hadir baru 29. Jadi saya mohon nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya mungkin selain Pranata kan juga ngambil pengantar konteks perkotaan yang biasa satu paket itu. Jangan telat seperti ini ya, karena sayang sekali waktunya. Kalau telat tuh khawatirnya ada yang kelewat. Karena selain itu juga saya sering ngasih kuis dadakan ya. Jadi bukan tahu aja yang ada dadakan, kuis juga saya sering mengadakannya tuh dadakan ya. Jadi khawatirnya kalian kelewat, nggak dapat nilai kuis gitu. Kecuali kalau tugas atau
Ujian sudah ada jadwal, tapi kalau kuis itu biasanya saya ada ngomong-ngomong tiba-tiba, ya kapan saya pengennya aja, gitu ya. Kalau tidak salah juga ini kayaknya ada yang ngulang ya. Ada yang ngulang nggak ya mahasiswanya? Ada ya. Sebentar saya lihat. Kayaknya ada ya. Kayaknya. Ya udah deh. Mudah-mudahan di kelas saya. Nah, saya pengennya tuh setiap, nggak usah saya lah ya. Semua dosen kalau memberi kuliah tuh pengennya mahasiswanya lulus semua. Ya, pengen banget jangan sampai ngulang. Ya. Nah, jadi syaratnya semua itu harus dipenuhi, baik itu tugas, UTS dan UAS itu harus diikutin. Karena satu komponen aja nggak ada, khususnya UTS dan UAS ya. Kalau tugas saya nggak tahu, kalau tergantung dosen biasanya. Tapi kalau UTS dan UAS saja sekali aja nggak ikut, walaupun nilai kalian lulus, itu biasanya udah otomatis nggak lulus ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, syarat UTS dan UAS salah satunya yang utama adalah kehadiran. Jadi mohon kehadirannya juga diperhatiin ya, jangan sampai nggak hadir. Nah, kalau memang tidak bisa hadir, entah itu sakit atau izin atau ada urusan, tolong dikabarin ke saya. Ntar ya, saya catat nomor HP saya di sini. Ya, itu ada di kolom chat nomor HP saya. Silakan dikabari sebelum jam kuliah dimulai. Karena kalau pas jam kuliah dimulai seperti ini kan saya depan kelas nggak mungkin ya, hampir tidak sempat buka-buka HP. Nah, nanti kalau misalnya saya panggil namanya nggak ada, ya otomatis udah saya coret. Ya, udah saya tutup kuliah, saya baru lihat kabar kalian berhalangan atau apapun itu udah nggak ada saya terima lagi ya. Jadi kalau bisa memang tidak bisa masuk, tolong dikabarin. Karena mahasiswa yang tidak hadir tapi memberi kabar, entah itu sakit atau izin, itu tetap bisa menjadi perhitungan kehadiran untuk syarat mengikuti UTS atau UAS. Ya, tapi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada kabar sama sekali atau absen, itu dianggap tidak hadir dan mengurangi jumlah kehadiran kalian, gitu ya. Jadi nggak sulit lah. Karena saya juga saya nggak tahu dosen lain sama dosen lain. Kalau saya nggak mempersulit. Kalau izinnya silahkan. Saya nggak akan tanya kamu izin kemana. Saya minta surat resminya. Misal kalau tugas kantor atau apapun itu saya nggak minta seperti itu. Kalau kalian sakit saya juga nggak minta surat keterangan sakit karena kebenarannya itu dan kebohongannya itu kalian yang tanggung sendiri ya. Karena sudah besar kalian kan, kalau bohong atau ya bohong ya tanggung sendiri. Saya nggak ikut campur urusan, saya tidak ikut campur amal baik kalian ataupun dosa-dosa kalian saja ya. Jadi penting kasih kabar aja, entah lagi nggak mood atau lagi putus cinta gitu kan, bete banget, lagi nggak mood, nggak apa-apa ya, izin aja, Pak saya izin lagi nggak enak badan, dah gitu doang nggak apa-apa ya. Yang penting ada kabar, gitu. Kemudian nanti sebagian tugas bisa dikumpul, tugas kecil terutama ya. Karena mungkin nanti ada tugas besar, saya nggak tahu apakah saya sempat ngasih tugas besar. Kemungkinan tugas kecil. Tugas kecil atau apapun itu dikumpul bisa via WhatsApp atau email. Nah, email saya itu kan ada di e-learning. Data-data saya ada ya. Data-data saya ada di e-learning, bisa dilihat atau saya ketik aja lah di sini ya. Ya, itu ya. Email saya ya, jadi Hantono, nama saya @umj.ac.id. Jadi nanti tugas kecil atau apapun itu seperti itu bisa dikirim via email atau WhatsApp. Kemudian, nah nanti saya mau buat grup WhatsApp kelas ini. Ya, nanti saya nggak tahu, nanti mungkin ada beberapa orang yang nanti ngirim tugas. Biasanya tugas kecil ke WhatsApp aja biar cepat. Nanti saya kumpulin nomor HP kalian, nanti saya buat grup sendiri. Kita buat grup untuk mata kuliah ini. Ya, untuk memudahkan koordinasi seputar atau kegiatan di
kuliah Pranata Pembangunan ini. Ya, sebelum dimulai ada yang mau ditanya? Ini kelas-kelas ngantuk ya sebenarnya ya. Jam 2 siang nih ini kelas berat-beratnya ini. Ya. Habis makan, wah, dapat angin-angin, udah ngantuk gitu. Ya. Biasanya kalau ikut seminar itu habis seminar jam coffee break, habis seminar istirahat sholat zuhur sama makan siang, udah kembali ke ruangan tuh biasanya ngantuk banget itu. Ya mudah-mudahan dan ini selalu ya, berarti setiap perkuliahan saya itu di Pranata dan pengantar konteks perkotaan tuh jam sini ya, jam 2:30, 3. Mudah-mudahan lancar ya, selesai semester ini mata kuliah saya lulus semua, jangan ada yang ulang. Amin. Ya, kita mulai aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Ya. Pranata Pembangunan. Pranata Pembangunan itu apa ya kira-kira ya? Berasal dari 2 suku kata ya, Pranata dan Pembangunan. Kira-kira tahu nggak ya? Ini kuliah apa sih? Jadi kan kalian ini kan di semester 7 ya. Semester 7 itu kan semester pamungkas ya, semester terakhir kalian belajar teori. Sebelum nanti semester 8 itu kan tugas akhir. Tugas akhir kan murni merancang ya. Tugas akhir tuh yaitu menggodok semua ilmu. Nah, tapi kalau untuk keilmuan teori itu di semester 7. Nah, sama di Pranata Pembangunan tuh nanti ada beberapa ilmu yang mungkin sudah pernah kalian dapat di mata kuliah lain, tapi di sini lebih detail dan lebih aplikatif. Ya, karena Pranata itu hubungannya dengan peraturan. Ya, peraturan. Nah, peraturan yang berlaku. Jadi nanti setiap ilmu yang kalian dapat di semester sebelum-sebelumnya ya, itu lebih diaplikatifkan atau diaplikasikan ke dunia nyata. Ya, contohnya gini, mungkin kalian sudah belajar KDB, udahlah ya, KDB, KLB gitu. Nah, teori dasarnya kan KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar dengan luas tapak yang dimiliki kali 100%. Nah, itu kan KDB secara teoritisnya. Tapi nanti di Pranata Pembangunan itu caranya lebih detail lagi, ya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Nanti ada ya cara menghitungnya ada, gitu. Tapi sama ya, sama KDB yang kalian pelajari di semester sebelum ini itu sama, tapi lebih di sini lebih aplikatif ya, istilahnya lebih aplikatif ya. Ada aturan yang lebih detail lagi. Nah, ini ada kita lebih kurang ada 15 kali kuliah sebelum UAS, tapi di 15 itu di pertengahan ada UTS, jadi sebenarnya kuliahnya 7 kali, kemudian UTS, kemudian 7 kali kuliah lagi baru UAS. Ya. Persentase penilaian itu 60% kuis, 20% UTS dan 20% UAS. Jadi Anda bisa lihat begitu besarnya nilai tugas ya. Makanya saya bilang jadi kan ada 3 komponen ya. Pertama komponen penilaian untuk kelulusan. Pertama tugas, UTS sama UAS. Jadi kalau misalnya tugas saja Anda nilainya 100, itu kan Anda nilainya 60. Mau UTS, UAS nggak ikut juga Anda sebenarnya udah lulus. 60 kan nilainya lulus ya. Walaupun nggak A itu. Nah, tapi tetap tidak boleh lulus, tidak bisa lulus. Ya, tidak bisa lulus karena syarat lulus itu ketiga komponen penilaian ini harus terisi gitu. Ya, jadi bayangin kalau Anda tugasnya Anda bisa 100, udah lulus sebenarnya walaupun Anda nggak ikut UTS UAS gitu. Ya. Jadi makanya nah, di saya nggak tahu di dosen lainnya, ini peraturan saya sendiri. Di saya nilai kuis dan tugas kecil itu bisa diperbaikin. Ya.
nilai kuis atau tugas kecil itu bisa diperbaiki, ya. Dan cuma ada batasnya, hanya bisa 2 kali, ya. Jadi kalau misalnya nilainya kuis kali nih nggak lulus atau nilainya Anda kurang puas, misalnya hanya 70, ya, Anda merasa layak bisa dapat 100 misalnya, akhirnya saya ikut yang kedua, udah hanya sampai yang kedua, maaf, ketiga ya, perbaikan 2 kali, berarti sama yang aslinya 3 kali ya, gitu ya. Ya, jadi yang kedua, perbaikan pertama Anda nggak lulus juga atau kurang puas, bisa diperbaiki yang ketiga, yang kedua, ya. Jadi 2 kali perbaikan, berarti sama kuisnya sendiri itu 3 kali kuis, paham ya? Jadi misalnya hari ini kuis, kemudian hasilnya saya langsung umumkan nilainya hari itu juga, ya. Nggak lulus atau kurang puas, minggu depan diperbaiki boleh, kali berarti ya perbaikannya. Kemudian hasilnya juga kurang baik atau kurang puas, bisa diperbaiki sekali lagi. Jadi 2 kali perbaikan, ya. Nah, cuma gini, untuk nilai perbaikan ini ada 2 alternatif. Yang pertama adalah nilai rata-rata yang diikutin. Ya, jadi kalau misalnya 2 kali nih, misalnya ikut perbaikan sekali, misalnya kuisnya 60, perbaiki sekali dapat 80. Nah, berarti kan 2 kali nih ya. Perbaikannya sekali, berarti ujiannya atau kuisnya 2 kali. Jadi ada 2 sistem. Satu pakai rata-rata atau mau nilai yang terakhir. Gitu. Ya. Mau yang mana sistemnya? Coba saya tulis di kolom chat ya. Biar saya tentuin, biar saya lihat. Kalau untuk perbaikan, ya, mau yang nanti cukup ketik angka 1 atau 2 ya. Mau yang 1 itu nilai rata-ratanya ini dipakai. Atau yang kedua, nilai terakhirnya yang dipakai. Tolong ketik di kolom chat. Sampai nanti akhir selesai kuliah ini biar saya lihat nilai mana yang paling banyak. Kayaknya yang 1 ya, nilai rata-rata ya, oke. Karena masing-masing itu ada kelebihan kekurangan ya. Karena kalau misalnya yang aman sih 1 sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya 60 perbaikan dapat 70 ya, rata-ratanya berarti 65, ya. Tapi kalau Anda kuisnya dapat 60, perbaikannya bisa dapat 100, kan sayang. Kalau model yang kedua kan langsung nilainya 100, tapi kalau tipe yang pertama, sistem yang pertama, nilainya 60 tambah 100 bagi 2, berarti 80. Ya, jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan lah. Dan saya lihat kayak kebanyakan pakai sistem 1 ya, karena memang sebenarnya lebih aman. Ya. Yang 2 risikonya tinggi. Tapi sebenarnya yang namanya perbaikan, kan Anda yakin nilainya pasti lebih tinggi kan, yang kedua. Perbaikannya maaf. Misalnya Anda dapat 60 nih, waduh saya nggak puas. Kalau memang Anda mau memperbaiki, seharusnya Anda yakin bahwa nilai Anda pasti lebih baik dari kuis yang pertamanya. Jadi kalau 60, saya yakin bisa dapat 80 gitu. Nah, kalau pakai yang sistem pertama kan, kalau perbaikannya dapat 80, berarti nilainya rata-ratanya cuma dapat 70. Nggak dapat A dong. Nah, tapi kalau sistem yang kedua, ya langsung nilai 80 yang dipakai. Ya kan? Nah itu. Tapi kalian milih lebih 1 ya, nggak apa-apa sih. Karena harusnya kalau saya namanya perbaikan pasti nilainya kan pengen udah yakin lebih tinggi dari yang pertama kan. Ya bagus aja sekalian aja yang tipe kedua. Sistem yang kedua, nilai terakhir yang dipakai seharusnya. Karena kalau misalnya gini nih, oke, perbaikan yang pertama, waduh ternyata jelek. Yaudah deh, saya coba perbaiki sekali lagi. Saya butuh waktu beberapa minggu, saya pelajari. Udah siap mental saya, udah saya perbaikan yang kedua. Itu pasti mudah-mudahan dapat 100 biasanya, ya. Biasanya dapat 100. Gitu, harusnya pun ya. Gitu, karena soalnya sama. Ya. Kuis perbaikan itu sama, paling saya ganti-ganti angka, ganti lokasi. Jadi kalau misalnya kan nanti ada perhitungan ya. Kayak KDB nanti ada hitungan KDB.
ya angkanya sama gitu-gitu doang. Paling misalnya saya ganti luas tapak jadi dari 100 meter, saya ganti jadi 200 meter. Udah pas usahanya. Ya kan? Paling tinggal Anda siapin diri aja gitu. Tapi kayaknya banyak yang pertama ya udah nggak apa-apa. Jadi sepakat ya kita pakai nilai rata-rata ya. Ya. Gitu. Lucu aja kalau kalian mau memperbaiki nilai tapi nggak yakin dengan nilai terakhirnya. Harusnya yakin dong, namanya perbaikan. Pasti nilainya lebih baik. Tapi kayaknya lebih banyak yang takut ya. Nilai rata-rata sih lebih aman emang. Cuma kan rugi. Dapat 80 rata-rata, jadi kalau tadi yang 60 jadi 70. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Oke, lanjut. Jadi sepakat ya kita pakai nilai rata-rata untuk perbaikan. Dan perbaikan saya kasih kesempatan 2 kali, berarti 3 kali kuis ya. Dah, dia yang galau berubah pikiran coba tuh. Tapi suara kamu nggak ngaruh, masih banyak yang satu ya. Oke, saya lanjut aja. Bentar ya. Nah, ini ada beberapa referensi buku ya. Silahkan kalau memang berminat sekali dengan mata kuliah saya, silahkan beli bukunya. Ya. Kalau dulu masih kuliah luring atau kuliah tatap muka, itu ada hampir semua bukunya ada di ruang baca kita prodi ya. Tinggal di copy kalau memang nggak mau beli. Ya. Tapi kalau sekarang ya harus beli karena kalau sebentar, kalau nggak salah saya ya, Pranata dan manajemen di bidang arsitektur ini kalau nggak salah ya ada e-booknya, ada yang mengupload, tinggal di download, saya nggak tahu, kalau nggak salah saya ada ya, coba kalian cari nanti. Nah, ini pedoman praktik profesi arsitek, ini juga sebenarnya buku kumpulan tentang peraturan-peraturan IAI ya. Ini kan IAI yang ngeluarin. Jadi kalau Anda selesai sekolah, silakan mau bergabung menjadi arsitek, ya ikut IAI. Ya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya kumpulan beberapa peraturan yang ada di IAI. Ya, silakan kalian kumpulin dari websitenya atau dari mana gitu. Tapi kalau nggak mau repot-repot, ya ada dia mengeluarkan bukunya sendiri. Ya. Dijual di kantor IAI. Kalau di Jakarta, kantor IAI Jakarta itu ada di gedung desain Jakarta Design Center dekat Tanah Abang. Ya. Bukan dekat Tanah Abang deh. Ya sebenarnya dekat juga, daerah mana tuh ya? Aduh saya lupa. Pokoknya gedung Jakarta Design Center deh. Ya, gedung Jakarta Design Center lantai 7. Itu kantor IAI Jakarta. Kalau mau beli ya, mereka jual buku ini. Kemudian ada buku manajemen proyek konstruksi, ini banyak sekali ya, ini yang saya ambil dari buku penerbit Andi. Tapi banyak ya tentang manajemen banyak. Nah, ini juga A sampai Z persyaratan teknis bangunan juga di prodi kita ada ya. Di prodi kita ada. Kalau mau fotokopi sih bisa, tapi nggak tahu. Selama pandemi kan tutup. Terakhir ada buku keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Ya, Pranata. Jadi Pranata itu adalah sebentar ya, anak saya kedinginan, Pak. Ya, maaf, saya ini sambil nemenin anak saya tidur siang. Ya. Oke. Norma. Jadi Pranata itu intinya adalah peraturan ya. Peraturan yang berlaku, yang mengatur
satu sendi kehidupan tertentu. Ya. Jadi tergantung peranatanya. Kalau peranata pembangunan berarti mengatur tentang pembangunan. Seperti itu. Nah, peranata pembangunan sendiri ini juga sebenarnya banyak. Ya. Ada peranata pembangunan bidang ekonomi, peranata pembangunan bidang kependudukan. Nah, kita peranata pembangunan bidang arsitektur. Ya. Nanti ada masing-masing ada karakternya sendiri. Sehingga karena kita bidang ilmu arsitektur, otomatis peranata pembangunannya ya bidang arsitektur ya. Seperti itu. Jadi intinya itu ya, peranata adalah norma atau aturan ya, karena ada beberapa pengertian secara harfiah seperti ini ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi ya, dan norma yang mengatur tingkah laku tersebut serta pelengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat atau suatu institusi. Jadi intinya peraturan lah ya, peranata. Pak, maaf. Suaranya ke-mute. Sorry. Kasihkan saya. Ya, tadi saya lupa. Ya, udah sampai mana nih tadi ya? Ya, jadi intinya gitu ya, peranata pembangunan tentang proses. Ya, proses membangun. Nah, membangun di sini adalah mendirikan dari satu yang tidak ada menjadi ada tanpa merusak lingkungan. Karena kalau namanya membangun merusak lingkungan itu bukan membangun ya, tapi pengerusakan. Nah, jadi pembangunan itu adalah membuat sesuatu proses ya, proses membuat dari satu tidak ada menjadi ada tanpa merusak lingkungan. Jadi banyak pengertiannya, tapi yang kita ambil salah satunya itu ya, intinya bahwa pembangunan seperti itu. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan tentang arsitektur ya itu banyak sekali. Yang kita pakai pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yaitu tentang arsitek. Jadi sebenarnya setiap sendi kehidupan itu seharusnya ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undang tentang insinyur, ada undang-undang tentang dokter, ya profesi, ada undang-undang tentang kebudayaan. Nah, arsitek sendiri undang-undangnya baru ada sejak tahun 2017, masih baru kali ya. Kalau yang 2021 berarti baru 4 tahun. Ya, bayangkan, padahal profesi arsitek itu sendiri sudah ada sejak lama ya. Bahkan sebelum kemerdekaan di Indonesia sudah ada. Ya. Sudah ada. Nah, jadi bayangkan bahwa sebelum ini arsitek itu sebenarnya tidak diakui di negara kita, dalam tanda kutip diakuinya ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Gitu. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada, sebentar ya. Ya, jadi bisa Anda lihat sendiri bahwa arsitek itu baru diakui di tahun 2017 dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017. Gitu. Ya, nggak apa-apa sih telat daripada tidak sama sekali ya. Kemudian nanti ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti masing-masing peraturan ini kan atau undang-undang ini kan ada levelnya ya, mulai paling atas ada hierarkinya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai turunan ke bawah itu adalah peraturan daerah. Nah, seperti ini contohnya. Ya, contohnya ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, di bawahnya itu ada peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya. Nah, di bawahnya lagi ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2006. Nah, ini lebih mendetailkan lagi bahwa Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2006 ini mengatur tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Di bawahnya lagi adalah Perda DKI Jakarta. Jadi nanti masing-masing provinsi atau pemerintahan daerah itu punya peraturan sendiri tentang bangunan gedung. Nah, kalau Jakarta namanya Perda DKI Jakarta nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Ya. Nah, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya ini harus mengikuti peraturan di atasnya, atau sebaliknya, peraturan di atasnya itu sebenarnya adalah peraturan di bawah ini adalah menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Gitu. Ya. Jadi kayak Perda DKI Jakarta kan sebenarnya turunan paling atasnya itu kan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Nah, itu harus berdasarkan itu dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masing-masing daerah, baik itu kondisi geografi, kondisi kependudukannya, kondisi sumber daya alamnya, kondisi dan segala macam. Ya, makanya tiap-tiap daerah itu punya peraturan daerahnya masing-masing tentang bangunan gedung. Sepanjang tidak boleh melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Begitu ya. Nah, pembangunan ini ya sangat bergantung kepada sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya modalnya, dan sumber daya teknologinya. Ya. Manusianya tergantung jumlahnya banyak atau sedikit. Ya. Tergantung tingkat intelijensinya. Ya, dan segala macam. Kemudian alam, ya tergantung apakah sumber daya alamnya kaya atau miskin, ya. Modal, ya, modal seberapa besar modal ini hubungannya dengan ekonomi, dan terakhir ada teknologi, ya, seberapa besar teknologi yang digunakan yang ada pada suatu negara, ya. Semakin tinggi teknologinya, ya otomatis semakin cepat pembangunannya. Semakin kaya akan sumber daya alamnya, semakin kaya juga pembangunannya, ya, dan seterusnya. Tapi keempat itu saling mempengaruhi. Contohnya gini, oke lah, sumber daya alam kita tinggi, kaya, tapi manusianya, ya, manusianya ini yang kadang-kadang menghancurkan atau tidak berjalan pada jalurnya. Nanti kita lihat ya. Salah satu keperanatan pembangunan Indonesia, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa masalah pembangunan di Indonesia. Yang pertama budaya, kedua sistem, ketiga ekonomi, keempat mental, kelima geografis, keenam teknologi. Apa ya? Indonesia kan kental sekali dengan budaya ya. Kental. Negara yang paling kaya kebudayanya salah satunya Indonesia. Biasanya negara-negara di Asia itu budayanya cukup kaya. Nah, Indonesia gitu. Ya, ya. Nah, Indonesia contohnya ada beberapa budaya yang tidak mau menerima teknologi baru. Ya, apa contohnya beberapa suku lah, suku pedalaman kayak suku Baduy, suku pokoknya pedalaman lah ya, suku Kampung Naga, walaupun sebenarnya suku Kampung Naga udah cukup modern ya, cukup modern dalam tanda kutip, mereka masih mau. Tapi kalau kayak Baduy dan segala macam itu ada beberapa suku yang sangat pedalaman sekali itu mentang-mentang untuk menerima peradaban. Nah, ini juga menjadi masalah ya dalam pembangunan Indonesia. Kemudian nah ini mental ya, mental orang Indonesia ini apa mental orang Indonesia ini? Malas ya, mau enak, mau apa ya? Ya mungkin karena udah
udah cukup terjajah dulu dengan papa lagi ngajar nak, sebentar ya. Ya nanti ya, bentar. Ya, mental budaya Indonesia kan salah satunya malas ya. Malas mau cepat, mau enak, tapi mau cepat, mau enak gitu. Ini juga jadi masalah pembangunan Indonesia ya. Yang kemudian geografis. Nah, apa masalah geografis? Kondisi geografis Indonesia yang menjadi masalah? Ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak kira-kira? Negara kepulauan kita, ya. Kita kan satu negara yang tidak berada dalam satu daratan yang sama kan. Berapa pulau kita? Ribuan pulau, ya. Di antaranya 5 pulau besar. Nah, selain itu ya pulau-pulau kecil, ya kayak pulau Bali, ya, Maluku, ya, Lombok, Pulau Bangka Belitung, itu masih lumayan besar lah. Ada yang pulau kecil lagi. Nah, itu kan menjadi hambatan. Kenapa? Mobilitas apapun itu, baik mobilitas orangnya, mau mobilitas sumber daya alamnya dan segala macamnya kan terhambat. Tergantung dengan apa dia? Ya tergantung dengan alam. Ya. Kalau misalnya mau lewat laut, berarti tergantung kondisi lautnya, ya. Kalau mau nyebrang satu pulau ke pulau lain, kalau lagi ombaknya tinggi kan itu bisa dihentikan penyeberangan, ya, seperti itu. Atau kalau mau naik pesawat boleh, tapi kan jadi mahal, ya. Bayangkan harga semen satu sak. Kok kita kan paling, saya lupa ya, terakhir saya beli semen tuh 60.000 kalau nggak salah. Nah, satu sak ya. Kalau sampai di Papua bisa ada yang jutaan. Kenapa? Yang bawanya pakai pesawat. Ya, turun, udah gitu nanti kedalamannya lagi, ke pedalaman itu kan dari bandara, Pulau Papua kan sangat luas sekali. Ya, Pulau Papua salah satu pulau yang paling luas di Indonesia selain Sumatera. Kalau Pulau Jawa kecil, Pulau Kalimantan besar, Pulau Sulawesi panjang gitu ya. Nah, Pulau Papua kan besar. Jadi gitu naik turun pesawat, transportasi lagi. Ya, jadi apapun itu di Papua mahal. Ya, mau makanan, mau apa itu mahal. Ya karena itu. Ya. Karena itu mereka kaya dengan alam, tapi sumber daya alamnya coba siapa yang mengelola? Bukan orang Papua sumber daya alam. Bahkan yang tambang emas di sana bukan orang Indonesia pun. Ya. Bukan orang Indonesia tambang emasnya. Bayangin, begitu kaya alamnya. Coba kalian liburan, pernah nggak liburan ke kemana tuh? Ada yang tahu nggak? Yang pulau-pulau di Papua itu? Aduh. Raja Ampat, Pak. Nah, Raja Ampat. Kok lupa saya. Itu hotelnya udah jutaan semalam. Ya. Karena memang selain pemandangannya indah, di sana juga sulit kesananya gitu. Ya. Jadi apapun di Papua itu mahal. Padahal penduduk aslinya miskin-miskin seperti itu, ya. Kenapa? Itu tadi mentalnya. Mereka kan tidak peduli dengan pendidikan, ya. Dan memang kesempatannya memang sedikit di sana dulu ya. Kalau sekarang udah mulai ya. Tapi tidak begitu seperti kita lah yang di Jawa ya. Sudah mulai, makanya biasanya orang-orang Papua yang berpikiran maju biasanya itu ya merantau ke Jawa. Kita bisa lihat kalau di Jogja, di Malang, gimana tuh, di sini juga ada lah ya, ada beberapa komunitas orang-orang Papua yang itu ya merantau. Bahkan di kantor istri saya juga ada PNS kan, ada yang dari sana, orang timur sana. Ya tapi sedikit gitu ya, sangat sedikit. Ya. Itu mental dan kondisi geografis mereka itu juga sih sebenarnya, karena memang sekolah di sana tidak itu ya, sekolah negeri ya tidak begitu diperhatikan dulu ya. Nah sekarang ya mulai sudah berangsur.
Yang terakhir teknologi ya pastilah ya, teknologi menjadi masalah kalau teknologinya tidak ada di dalam satu negara, khususnya Indonesia. Tapi itu pun sudah mulai tidak. Jadi gini, saya ingat waktu zaman saya kecil SD, guru saya bilang bahwa teknologi kita itu ketinggalan 20 tahun dari negara luar, khususnya Amerika gitu ya, yang negara maju lah. Maksudnya gini, jadi kalau handphone keluar tahun 80, dulu tahun 1980, nyampe ke Indonesia tahun 2000. Itu artinya ya, jadi teknologi, Mbak Ade, jangan bersih dulu nak, Papa lagi ngajar. Ya, jadi teknologi itu ya telat 20 tahun dulu ya, zaman-zamannya kalian belum lahir lah. Ya itu artinya tahun segini di Amerika udah baru muncul, di Indonesia 20 tahun kemudian. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Ya. Teknologi Indonesia sudah mulai bisa mengikutin ya. Jadi kalau di Amerika keluar sekian, paling lambat tahun depan udah sampai Indonesia gitu ya. Atau kadang-kadang ada beberapa produk yang launchingnya duluan ke Indonesia. Dulu saya lupa, kalau nggak salah iPhone berapa tuh launchingnya malah di Indonesia. Ya, baru dia keluar negara lain. Jadi ada, karena memang Indonesia kan konsumtif ya. Nah itu mental Indonesia itu konsumtif. Kalau ada duit dia lebih bagus beli daripada memikirkan bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi mental orang Indonesia konsumtif ya, itu makanya mobil itu lebih banyak jalan ya di negara kita, karena di negara luar itu mobil susah, regulasinya susah ya, pajaknya gede gitu ya, kemudian semakin tua umurnya semakin pajaknya semakin tinggi seperti itu. Jadi makanya kalau di sini kan justru dimurahin kan, ada mobil LGCC ya, mobil murah gitu ya. Jadi kebalikannya gitu. Makanya di negara maju justru mereka lebih banyak lebih banyak menggunakan transportasi publik ya, naik LRT, naik MRT, naik bus, naik sepeda gitu ya. Tapi ya kembali lagi, karena memang di negara mereka semua itu sarana transportasi publik sudah sangat diperhatikannya, nyamannya, efisiensinya gitu ya. Kalau di sini kan enggak. Ya. Walaupun sudah mulai maju lah ya, kayak bus Transjakarta, tapi kan tetap kita dari rumah mau ke sananya itu kan susah. Ya. Harus menggunakan transportasi pengumpan namanya ya, naik ojek dulu dan segala macam. Ya, ujung-ujung lebih mahal sebenarnya. Jadi kalau naik transportasi publik untuk orang yang jarak dekat itu sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, contohnya saya misal ke kampus jaraknya 10 km, kalau naik motor paling berapa cc habis ya. Nah, tapi kalau naik sarana publik, saya harus naik ojek 10.000 ke bus Transjakarta. Dari situ naik bus Transjakarta 3,5, 13.500. Itu udah bisa 1 liter lebih. Ya kan? Bahkan hampir 2 liter. Karena habis dari bus Transjakarta di dekat kampus, saya nyambung ojek lagi misalnya 5.000 gitu ya. Jadi lebih kurang ada berapa itu ya? Hampir 20.000. Saya bisa 2 liter. Hampir 3 liter malah ya. Gitu. Kalau naik kendaraan umum. Coba kalau saya naik motor, ya setengah liter juga nggak sampai kalau 10 km. Ya kan? Jadi begitu mahalnya sarana transportasi umum. Kecuali kalau Anda jauh ya, misalnya di Depok, di Bogor, oke lah lebih murah naik kendaraan umum ya, kayak naik kereta api, naik komuter lain dan segala macam. Ya. Tapi kalau untuk jarak dekat justru lebih mahal dengan kendaraan umum. Relatif lebih mahal ya, biasanya relatif lebih mahal. Oke, ada yang mau tanya? Ya, jadi itu ada beberapa masalah keperanataan ya. Ingat ya, masalah peranata itu kompleks ya, kompleks. Nah ini masalah keperanataan secara umum ya, secara umum. Nah kalau di pemerintahan itu ya,
ini tadi yang saya bilang ada KKN lah ya. KKN bukan KKN kuliah, bukan kuliah kerja nyata, tapi KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, adanya keberpihakan kepada kontraktor, kemudian ada salah prosedur, kemudian ada penunjukan langsung ya yang sifatnya tidak sesuai dengan peraturan. Ini tadi hierarki peraturan Indonesia, paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 45, ke bawahnya ketetapan MPR, sampai nanti peraturan daerah atau peraturan desa. Ya. Nah, ya. Undang-undang yang di bawahnya itu sifatnya lebih menjelaskan terhadap undang-undang yang ada di atasnya. Itu. Nah, bangunan itu dilindungi oleh beberapa bagian hukum. Yang pertama undang-undang, perda, sama PP. Ya, undang-undang itu berlakunya nasional, peraturan pemerintah juga nasional, tapi lebih ke konteks dalam suatu konteks tertentu. Kalau perda itu ya berlaku lokal atau daerah tertentu ya. Biasanya wilayahnya per wilayah provinsi atau kota. Ya, karena kota kadang-kadang juga mengeluarkan peraturan sendiri. Nah, di dalam bidang ilmu kita, yang kita pakai tadi adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Tentang bangunan gedung. Kemudian nanti ada PP Nomor 36 Tahun 2005, sampai nanti Permen PU Nomor 29 Tahun 2006. Ini yang sifatnya nasional ya. Nah, nanti di daerah tergantung masing-masing daerahnya. Ya, jadi yang ini ketiga ini adalah peraturan yang semakin ke bawah itu semakin mendetailkan. Makanya ketika sudah sampai ke Permen PU itu tentang pedoman persyaratan teknisnya. Ya, bagaimana nanti tentang penanggulangan kebakaran dan segala macam itu ada di situ. Ya, lebih ke teknisnya. Ini ada beberapa hierarki rencana tata ruang mulai dari level nasional, provinsi sampai kabupaten atau kota. Ya, nah nanti rencana tata ruang ini dibagi dua masing-masing wilayah tadi. Tadi kan wilayahnya ada 3 ya, nasional, provinsi, sama kabupaten atau kota. Nah masing-masing wilayah tadi nanti ada rencana tata ruangnya dibagi 2 lagi, ada rencana umum sama rencana rinci, ya, dan seterusnya ke bawah bisa Anda lihat sampai nanti. Nah, yang lebih menyentuh ke kita itulah tadi peraturan zonasi, ya, yang lebih menyentuh ke kita. Anda bisa lihat yang paling bawahnya itu, ya. Artinya yang lebih aplikatif. Kalau yang lain-lain itu kan sifatnya perencanaan, ya. Yang lebih menyentuh kita itu yaitu tadi peraturan zonasi atau kalau di perizinan itu nanti ada namanya KRK, ketentuan rencana kota, ya. Nah nanti di KRK itu jadi bisa diambil di kecamatan ya KRK. Nah KRK jadi setiap kecamatan khususnya Jakarta ya, saya bicara ini tentang Jakarta, yang saya ketahui di Jakarta karena saya berada di Jakarta. Setiap kecamatan di Jakarta itu mereka punya peta sendiri yang setiap titik kapling tanah atau tapak itu mereka punya. Ya, jadi kalau kalian beli satu tanah itu ya, itu nanti ada. Nah, setiap kapling atau tapak itu nanti punya KRK-nya sendiri. Nah, KRK itu isinya apa? Itu tadi ada KDB, KLB, ya, KDH, GSB dan segala macam. Sampai fungsi peruntukan tapaknya. Apakah ini peruntukannya untuk pendidikan, apa untuk perdagangan, ataukah untuk ibadah dan segala macam. Ya, itu ada di KRK. Seperti itu. Ya, ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Nomor 28 Tahun 2002 itu mengatur fungsi bangunan, persyaratan bangunan, ya, bentar ya. Persyaratan bangunan, penyelenggaraan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, sanksi sampai ketentuan lainnya. Itu dia. Nah, ini fungsi bangunan, ada fungsi hunian, fungsi keagamaan. Jadi
di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 sampai nanti ke Perda DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2010 yaitu tentang bangunan gedung, ya itu dua-dua sama undang-undangnya dan Perda tadi tentang bangunan gedung itu fungsi bangunan ada 5 ya. Fungsi hunian, keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya sampai fungsi khusus gitu ya. Jadi secara garis besar ada 5 fungsi bangunan. Klasifikasinya juga ada dibagi 3 berdasarkan kompleksitasnya. Ya, bangunan sederhana, tidak sederhana, sama bangunan khusus ya. Apa bedanya kalau bangunan sederhana? Maksimum 2 lantai dan seterusnya. Bangunan tidak sederhana lebih dari 2 lantai. Bangunan khusus ya bangunan macam-macam, kenegaraan ya, stadion dan segala macam. Kalau konstruksinya ada bangunan permanen, tidak permanen, dan bangunan darurat. Bangunan permanen itu dihitung untuk masa pakainya di atas 20 tahun. Ya, bangunan tidak permanen dihitung masa pakainya 5 tahun. Sebentar ya. Ya, bangunan permanen seperti itu ya, masa pakainya dihitung untuk 20 tahun. Kalau tidak permanen 5 tahun, sementara ada bangunan darurat itu tidak sampai 5 tahun. Ya. Masa pakai itu biasanya untuk apa ya? Untuk menentukan kapasitas pengunjung, ya, menentukan untuk kekuatan konstruksi. Tuh, ya. Karena ketika nanti kalau kalian sudah TA ya, itu kan biasanya ada menentukan kapasitas pengguna. Misalnya sekolah. Nah, ini sekolahnya ini kira-kira berapa orang bisa muat? Misalnya 100. Ya, 100 orang. Nah, 100 orang itu pada masa sekarang sampai nanti dihitung mau berapa tahun masa pakainya? 20 tahun. Nanti dihitung. Kalau sekarang 100 berarti nanti untuk 20 tahun ke depan dia harus bisa mampu menampung berapa orang? Ya tergantung perhitungan tadi. Nah, itu tadi ya, bangunan permanen, tidak permanen dan sementara. Ini risiko kebakaran tinggi, sedang dan rendah. Ketinggian. Nah, ketinggian itu ada bangunan tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Ya, jadi berdasarkan ketinggian itu bangunan dikategorikan 3 ya, bangunan tingkat rendah, bangunan tingkat sedang, sama bangunan tingkat tinggi. Bangunan tingkat rendah itu 1 sampai 4 lantai, bangunan tingkat sedang 5 sampai 8 lantai, bangunan tinggi 9 lantai dan seterusnya atau lebih dari 8 lantai. Ya, nanti studio perancangan arsitektur itu sekarang penamaannya seperti ini ya. Kalau dulu kan studio 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah saya ya. Nah, itu nanti studio PA4 itu diganti namanya studio perancangan arsitektur bangunan, studio perancangan arsitektur tingkat sedang. Ya, PA3 tingkat rendah kalau nggak salah saya ya. PA5 itu tingkat tinggi. Gitu. Jadi sekarang studio PA tidak pakai angka tapi pakai nama, karena ada dari peraturan pemerintah bahwa judul mata kuliah itu harus mencerminkan isinya. Jadi kalau studio PA 1, 2, 3, 4 isinya apa? Kan nggak paham ya, nggak ngerti. Nah, makanya diganti PA4 itu sekarang saya lagi ngajar PA4 kebetulan itu diganti menjadi bangunan tingkat sedang. Studio perancangan arsitektur tingkat sedang. Gitu. Sehingga nanti tugasnya udah jelas ya bahwa bangunan yang akan dirancang adalah bangunan dengan jumlah lantai 5 sampai dengan 8 lantai. Ya, kalian udah lewat kayaknya ya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah selesai. Nanti ini kan perkuliahan kita direkam ya. Perkuliahan kita direkam itu nanti rekamannya ada di e-learning seperti biasa, seperti mata kuliah lainnya. Kemudian itu materinya nanti juga file materinya saya masukkan ke e-learning. Jadi selama perkuliahan tidak perlu kalian catat apa yang ada di slide, cukup kalian catat apa yang saya jelaskan di luar dari slide. Mana tahu nanti keluar di kuis atau ujian ya.
Karena ada beberapa materi yang saya sampaikan itu secara lisan tidak ada di dalam slide. Ada yang mau ditanya? Sebenarnya saya absen dulu ya. Kalau saya panggil namanya tolong dijawab ya. Karena kalau enggak berarti saya anggap tidak hadir. Rian Dimas ada? Siap hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rian Budiman ada? Ada Pak. Hadir. Alif Muzaki Salim ada? Ada Pak. Ada. Alisa Zahra Amani ada? Alisa Zahra Amani. Maaf Pak, Alisa itu yang ikut pertukaran pelajar gitu, yang ikut ISMA, yang keluar Oh negeri. gitu. Oke, nanti saya coba koordinasi dengan ini ya, Prodi. Anissa Syafa Kamila ada? Anissa hadir, Pak. Hadir. Arento ada? Hadir Pak, hadir. Hadir. Cahyo Abi Rashid ada? Cahyo hadir, Pak. Hadir. Carlitos Bobby Ismail Lubis ada? Hadir, Pak. Adik itu kok punya Mbak Nak? Anif Karunia Denu ada? Ada Pak, ada. Hadir. Hasna Fauzia ada? Nah hadir Pak. Hadir. Helmi Barik Hibatullah ada? Ada? Helmi Barik Hibatullah ada? Ada ya? Alfa. Hilman Fadilah ada? Hadir Pak. Hadir. Ilham Pane ada? Ilham Pane ada? Ada ya. Izwan Arik Nursandi ada? Hadir, Pak. Hadir. Izat Fadlur Rahman ada? Hadir Pak. Hadir. Kartika Dwi Cahyanti ada? Hadir Pak. Hadir. Khaira Gusnedi ada? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Baskoro ada? Ada Pak, ada. Ada. Muhammad Rizky Ramdhani ada? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ridwan ada? Ridwan hadir, Pak. Hadir. Ya. Muhammad Fahri ada? Hadir, Pak. Hadir. Waduh. Suara kamu ngebas pakai mic apa tuh, Fahri? Muhammad Fauzan Adimah Faidin ada? Hadir, Pak. Hadir. Wah, tuh pakai eko. Muhammad Ibnu Fakhri, Fahri lagi ada? Hadir Pak. Hadir. Nahruda Ali Muhammad ada? Nur Huda Ali Muhammad. Apa? Putri Sri Wulandari ada? Hadir Pak. Hadir. Ramadan Fawaz Rafli. Hadir, Pak. Hadir. Ramasati Gustianingrum ada? Hadir Pak. Hadir. Restu Sulhab ada? Hadir, Pak. Hadir. Wah, ini jago sulhab nih Restu. Rifki Khansyah. Hadir Pak. Hadir. Rustama Fasda Bimatuk Maru. Hadir Pak. Hadir. Satrio Prayogo. Satrio Prayogo. Hadir ya, Alfa. Tiara Amelia. Hadir Pak. Hadir. Andiani Imantaka. Hadir, Pak. Hadir. Alivia Malinda Putri. Hadir, Pak. Iya, nanti. Ini kok namanya tidak asing sama saya ya. Andiani, Alivia ini ikut apa ya? Mata kuliah lain ya? Seminar ya? Udah seminar ya? Angkatan 19 Pak. Hah? Angkatan 19. Iya. Untuknya enggak Pak. Oh iya. Aduh, sebentar. Noval Fazri Nugroho. Ya hadir Pak.
Hadir. Rizka Khairun Nisa. Hadir, Pak. Hadir. Sari Hibatun Nisa Fadilah. Hadir, Pak. Hadir. Satrio Aji Nugroho Prasetyo. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Jadi yang alfa di sini saya ulang ya biar tidak salah. Helmi nggak ada ya. Ilham Pane nggak ada ya. Nurhuda Ali Muhammad tidak ada. Satrio Prayogo tidak ada. Oke, 4 orang. Alfa. Ya, bentar nak ya. Oke, ada yang bertanya sebelum saya kasih tugas kecil, gampang tugasnya. Mungkin yang udah pernah ngulang mata kuliah saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah ngulang ya. Itu juga gampang. Tapi sebelum saya kasih tugas, ada yang bertanya nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kita lihat tugasnya. Jadi tugasnya gampang banget. Ya. Anda diminta untuk mencari berita. Ya, artikel berita mengenai kepranataan yang terjadi di Jakarta sepanjang tahun. Ingat ya, sepanjang tahun 2021. Sebentar dulu ya. Adik, itu bawa dulu, nak. Dibawa dulu ya, sebentar. Sepanjang tahun 2021 yang bersumber dari media berita nasional online resmi. Ya, kayak detik.com, CNN, dan segala macam. Yang atau RMOL kalau nggak salah ya, ada juga itu lumayan itu juga lumayan besar. Kemudian kirim link berita tersebut ke WhatsApp saya, itu dia nomornya 0811964555. Tugas ini bersifat mandiri dan tidak boleh ada artikel berita yang sama. Jadi cepet-cepetan duluan. Kalau ada yang beritanya sama, mirip, maka orang yang pertama yang mengirimnya itu yang saya terima. Jadi orang berikutnya itu silakan cari berita lain. Ya, tadi saya kasih tahu ini nanti kan tugasnya ini kalian WhatsApp ya. Cukup kalian kirim linknya aja, terus ke WhatsApp saya. Itu nanti saya cek kalau oke, ya oke. Kalau kadang-kadang ada yang kelupaan, oh ini beritanya tahun 2020, salah, saya minta perbaiki karena yang saya minta tahun 2021. Kemudian kejadiannya di Jakarta, ya, bukan di Bekasi, bukan di Depok, apalagi di Papua. Ya, jadi berita itu yang terjadinya lokasinya di Jakarta. Kemudian beritanya mengenai kepranataan. Ingat ya, seperti saya bilang, peranata pembangunan itu kan macam-macam ya, baik itu bidang ekonomi, kependudukan, dan segala macam. Nah, saya mau yang arsitektur. Jadi kadang-kadang ada yang berita keperanataannya itu lebih ke politik, ada yang keperanatan pembangunannya itu di bidang ekonomi, ya. Tidak salah, tapi kurang tepat. Ya, kita kan ilmu arsitektur ya seputar tentang bangunan, tentang kota, dan segala macam. Ya. Jadi nanti coba kalian coba, kalau kurang tepat saya minta perbaikin. Ya, karena karena tujuan dari tugas ini saya pengen tahu, pengen kalian paham apa sih kuliah ini gitu, apa sih isinya gitu ya. Tugas dikirim paling lambat pada hari Senin. Kok Senin? Ya, Senin 27 September tahun 2021 jam 9 pagi. Ya. Baik itu via WA seperti saya bilang, atau mau email juga boleh, tapi kalau email kan responnya kurang cepat ya. Ya, kalau bisa WA, WhatsApp ya ke nomor saya. Dah, itu aja sih tugasnya. Nggak repot ya. Di awalnya hanya itu aja, saya pengen tahu pemahaman kalian tentang keperanatan itu bagaimana. Karena nanti macam-macam ya. Saya pernah dapetin bukan kepranataan, malah oke lah konstruksi bangunan, tapi bukan kepranataan yang dibahas, tapi perhitungan konstruksinya itu kan bukan kepranataan. Ya. Walaupun bidang arsitektur, tapi itu bukan arsitektur tentang kepranataan, tapi itu tentang ilmu konstruksi bangunan ya.
Jadi gitu. Jadi kadang-kadang ada konten yang agak-agak kepleset gitu ya, karena kita cakupannya sih luas gitu. Tentang konstruksi juga kita pelajari, tapi di keperanatan konstruksi itu bukan cara menghitung ya, tapi masalah konstruksinya. Misalnya kalau keperanatan tuh kalau tentang konstruksi misalnya bangunan yang hancur karena salah perhitungan, karena lalai dalam perizinan ya, karena lalai dalam perizinan bisa jadi. Nah itu ya. Jadi bukan cara ngitungnya yang dibahas di mata kuliah kita ini ya, tapi apa masalahnya? Oh ternyata dia tidak sesuai izin gitu, atau dia tidak menggunakan jasa konsultan konstruksi, karena di perizinan untuk konstruksi tertentu itu harus ada orang yang berkompeten dibilang itu ya. Kalau pakai jasa konstruksi harus ada jasa konstruksi. Kalau ada di kantornya ada tenaga ahli tentang konstruksi ya harus ada sign-nya tentang sign orang tenaga ahli tersebut. Adik Mbak, adik di bawah aja nak, sebentar. Bentar lagi Bapak selesai kok. Ya Mbak di situ dulu Mbak. Ya sebentar, lagi sebentar selesai. Mbak duduk dulu situ, duduk. Iya pinter, iya. Ya seperti itu. Ada yang mau tanya nggak dari tugas? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya Pak, ini Pak berarti tugasnya hanya mengirimkan link saja Pak ke WA Bapak gitu ya? Iya, hanya mengirimkan link aja. Oh ya udah Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ada di situ, duduk. Nah, situ. Mbak mundur. Iya, mundur. Bentar ya nih. Oke, ada yang tanya sebelum saya tutup kuliahnya? Pak, saya ingin bertanya Pak. Kalau terkait tugasnya itu di link websitenya tentang siaran pers mengenai bangunan kredibilitas pemerintah, itu terkait yang Bapak maksud atau tidak Pak? Siaran pers tentang kredibilitas pemerintah? Bangunan kredibilitas pemerintah Pak. Bangunan kredibilitas pemerintah itu apa ya? Tentang fasilitas partisipasi publik dalam pembangunan Pak. Partisipasi publik dalam pembangunan. Coba kirim aja deh, nanti saya baca. Ya, baik Pak. Coba, soalnya agak ini kurang ini. Belum ini dari judulnya kayaknya kurang jelas. Oke, ada lagi yang tanya? Pak, saya mau nanya tapi nggak terkait tugas Pak. Silakan. HP-nya mati kebetulan pas ajan gitu Pak. Jadi saya tinggal HP-nya sebentar gitu. Iya. Tadi saya nggak sempat hadir pas di absen Pak. Oh gitu, siapa? Helmi. Iya Pak. Oke, sebentar Helmi. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Helmi. Ada lagi? Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Dikirim ke WA-nya itu ada format tertentu nggak Pak? Link aja kirim, terus sebutkanlah ya, nama kalian gitu ya, karena saya kan nggak nyimpen nama. Ya, ya baik. Standar biasa Pak. Saya ini mata kuliah ini mau mengirim tugas pertama, oke, baru bawahnya kirim link dah gitu aja. Yang penting saya tahu linknya sama namanya, karena saya mungkin sebagian besar saya belum nyimpan nih nomor kontak kalian, kan nggak tahu saya kalau nggak ada namanya, saya kasih nilai. Iya baik Pak.
Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ingat, karena tugasnya mungkin terlalu mudah, tapi kalau bisa jangan ditunda ya, karena tugas kalian kan bukan tugas dari saya aja. Ya. Tugas saya sebenarnya ringan, sambil kalian duduk-duduk sambil nonton juga, searching di Google, udah dapat, tinggal kirim ke saya. Oh ya, sebelum saya tutup juga ada beberapa aturan main di kuliah, di kelas saya juga, tidak pun di sini, di mata kuliah lain. Kayak jadi gini. Ya. Jadi gini, tugas terutama untuk komunikasi ya, untuk komunikasi baik itu. Iya. Entah itu kalian mengirim tugas, entah itu kalian bertanya tentang tugas, pokoknya tentang komunikasi lah ya. Saya nerima kapanpun itu, tapi selama di jam kerja ya, dari pagi sampai sore, ya kalau pagi jam 7 mungkin saya sudah aktif lah, sampai sore mungkin jam 5 atau jam 6. Di luar itu saya layanin tergantung kemampuan saya ya, entah saya memang lagi santai, oke lah saya layanin gitu. Tapi kalau misalnya, karena kadang-kadang HP saya matiin gitu, selesai maghrib atau isya kadang-kadang saya matiin gitu ya, ataupun kalau saya aktifin tergantung saya sempat membalas pertanyaan kalian atau apapun itu, tergantung. Tapi kalau di jam kerja saya usahakan itu memang tanggung jawab saya gitu ya. Saya dibayar oleh kampus, oleh pemerintah ya untuk melayanin kalian, mendidik kalian. Tapi kalau di luar jam kerja itu tergantung kemampuan saya gitu ya. Jadi kayak tugas misalnya kan nggak apa-apa, malam-malam jam 11 malam masa lagi kalian sepi atau lagi nyantai, nggak apa-apa, kirim aja link beritanya ya, nggak apa-apa. Kalau WhatsApp kan kalaupun HP saya mati kan besok paginya nyampe kan, kalau saya aktifinnya besok, karena takutnya nanti kalian lupa ya. Kadang-kadang tugas terlalu ringan ini juga bahayanya gitu, lupa kadang-kadang, terlalu sepele gitu ya. Jadi nggak apa-apa, malam jam berapapun atau jam 2 pagi kalian kirim nggak apa-apa ya, kalian kirim nggak apa-apa. Atau kalian mau tanya tentang tugasnya ya, ternyata setelah kalian mencari-cari kayaknya ini benar nggak ya, kalian mau bertanya silakan gitu. Tapi itu tadi saya bilang, di luar jam kerja ya semampu saya, tapi kalau di jam kerja biasanya langsung saya balas gitu ya. Itu aja. Ada yang mau tanya? Dan ini karena kalau kelas B kan sedikit ya mahasiswa, cuma 7. Kalau kalian banyak banget di 38. Jadi kalau bisa cepet-cepetan ya mengirim tugasnya, karena tugas yang sama itu kan seperti saya bilang, tugas yang sama tidak saya terima lagi gitu. Ya misalnya kayak tentang pokoknya kasusnya sama, lokasinya sama, walaupun satu ngambilnya dari detik.com, satu dari CNN misalnya ya. Tapi isi beritanya sama, misalnya tentang pemugaran bangunan, museum apa, gedung apa, di jalan apa, sama persis, itu tidak saya terima lagi yang tugas yang kedua mahasiswa yang berikutnya. Ya, jadi kalau bisa cepat, karena ini 38 mahasiswa ini. Kan pusing juga ya, kalau dari kirim ternyata ditolak, harus dicari lagi yang lain, pusing juga. Ya, jadi walaupun saya kasih waktu seminggu, kalau bisa hari ini ya hari ini gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi seperti saya bilang, kalau tidak saya layanin, misalnya kalian ngirimnya malam, ternyata beritanya ada 2 orang yang sama ngirimnya malam, besok pagi baru saya buka. Paling saya lihat kan nanti jamnya. Ya, jam WA masuknya jam berapa. Yang duluan itulah yang saya terima, yang belakangan ya saya suruh perbaikin lagi. Kalau beritanya sama, isi beritanya sama. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sekian dulu, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.